insan media Jawa Barat dan juga dari nasional yang hadir melalui kanal YouTube atau streaming yang lainnya. Terima kasih juga hari ini kita masih diberikan kesehatan. Yang ini dirilis kita yang pertama di tahun 2024 untuk kita bisa meningkatkan bagaimana kita mensosialisasikan, kita berinteraksi semua dari mahasiswa, dari ikatan, asosiasi untuk kepentingan pembangunan Jawa Barat ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, salawat serta salam senantiasa kita meng-flashback ya, atau kita mengevaluasi apa yang telah dilakukan bersama. Ini tidak hanya pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi juga bagaimana peran serta masyarakat, para pemangku kepentingan yang tadi digambarkan dengan pentahelix itu bisa berkolaborasi, bisa bersinergi untuk pembangunan Jawa Barat. Dan kita menyongsong 2024 dan tahun-tahun berikutnya. Karena dengan adanya sinergi, segala macam apa yang diharapkan oleh masyarakat, insya Allah kita bisa berikan dengan sebaik-baiknya. Dan lain-lain yang pada akhirnya adalah untuk memberikan Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dikatakan tahun 2023 tadi sudah disampaikan itu berakhir, tapi tidak boleh berhenti karena masih ya itu tidak ada istilah bahwa ganti pemimpin pembangunan baru lagi, tidak begitu. Kalau tadi ada RPJMD 2018-2023, kalau nanti 2024-2026 disebut dengan RPD, Rencana Pembangunan Daerah hanya 3 tahun. Bisa dibilang itu adalah masa transisi atau RPJMD transisi. Itu bukan oleh gubernur terpilih, karena Pak B itu adalah ditunjuk oleh Pak Presiden. Lebih sudah disiapkan RPD-nya untuk 3 tahun, yang nanti diterjemahkan setiap tahunnya kepada RKPD. Kemudian situasi kondisinya juga adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID. Itu cukup berat. Lanjut pertumbuhan ekonomi Jawa Barat kita sudah cukup baik, tadi sudah disampaikan, tetapi bisa dibilang belum berkualitas atau tidak inklusif. Karena kita masih punya PR, generasi yang masih tinggi waktu itu, kemudian kemiskinan juga masih tinggi, juga adalah pengangguran juga waktu itu paling tinggi. Ada climate change juga seperti itu, El Nino dan lain sebagainya, dan sampai sekarang juga masih terjadi hal bencana. Ya, itu yang ya hampir mendekati 50. Dan di tahun 2045 nanti 20 tahun ke depan itu mendekati 50. 2024 acara Beja Bewara Jawa Barat merupakan yang pertama. Nah, substansinya adalah kita ingin menyampaikan apa yang sudah dilakukan di 2023 yang disebut dengan kaleidoskop. Yang kedua, rencana 2024 terutama di tahun politik. Tentunya acara seperti ini akan terus kita lakukan seperti halnya sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, bahwa komunikasi kita dengan masyarakat melalui media ini harus dilakukan supaya apa yang kita lakukan ini jelas ya ke depan, tidak ada dugaan-dugaan atau lain sebagainya begitu ya. Dan kita juga ingin masukan-masukan seperti apa pembangunan ke depan dan bagaimana cara melakukannya begitu. Sehingga istilah transparansi kemudian kolaborasi ini benar-benar terwujud ya, mulai dengan komunikasi dan informasi seperti ini. Dan kami berharap dari Bapeda setiap OPD juga melakukan seperti ini ya. Jangan ragu untuk disampaikan supaya clear. Kalau misalnya tahun 2024 hanya membangun fondasi saja, ya itu sampaikan kira-kira contoh kecilnya seperti itu gitu. Yang kedua terkait dengan apa yang sudah dilaporkan tadi, kaleidoskop 2023, meskipun rekan-rekan media progresnya itu mungkin tiap hari dan tiap jam gitu ya. Tapi kami ingin merangkum secara lebih rekap begitu, lebih singkat. Seharusnya memang ini dilakukan di Desember ya. Tetapi karena perubahan pimpinan dan sistem seperti apa kira-kira demikian, adanya beja juga begitu, sehingga baru dilakukan sekarang ini ya. Tapi prinsipnya secara substansif bahwa apa yang sudah dilakukan di 2023 yang merupakan bagian dari
2018-2023 RPJMD Pak Ridwan Kamil dan Pak UU itu tidak terhenti meskipun adanya perpindahan kepemimpinan gitu, ya. Itu harus diselesaikan, apalagi hanya 3 bulan begitu Pak PJ Gubernur ini betul-betul melanjutkan apa yang sudah dirancang dan sudah dilaksanakan. Demikian juga 2024 ya, kita mengarahkan bahwa Pak PJ Gubernur hanya sebagai, bukan hanya ya, artinya pemimpin daerah yang ditugaskan memang bagaimana supaya pemerintahan berjalan begitu, kemudian pembangunan yang dirancang itu dijalankan dengan baik. Konsepnya adalah 3 tahun ke depan melanjutkan apa yang sudah dibangun di 5 tahun ke belakang dan mempersiapkan untuk 20 tahun ke depan, paling tidak ada 5 tahun ke depan untuk gubernur terpilih nanti. Artinya bahwa dari Bapeda sudah menyiapkan satu RPJMD 20 tahun ke depan 2025-2045 yang akan dibahas di bulan April Mei dengan DPRD sampai dengan, dan ditargetkan Agustus selesai gitu ya. Karena RPJP harus menjadi acuan untuk menyusun RPJMD gubernur terpilih. Kalau gubernur terpilih ini September atau November, paling tidak kalau September berarti Januari sudah dilantik. Jadi RPJMD kita juga harus sedang membuat secara teknokratis, bulan Mei atau Juni harus disampaikan ke KPU untuk menjadi bahan debatnya calon gubernur begitu ya. Kemudian kalau sudah terpilih menjadi diwarnai dengan visi misinya gubernur RPJMD tersebut, sehingga 2026 diharapkan sudah diacu untuk menyusun program Jawa Barat ya, mengacu pada RPJMD gubernur terpilih. Prinsip melanjutkan ya apa yang sudah digagas di tahun sebelumnya. Nah ini Pak PJ Gubernur mendorong diselesaikan, satu adalah LRT, bukan diselesaikan ya, dimulai begitu ya. Karena sebenarnya LRT sudah lama di idenya udah lama, terutama di Kota Bandung. Kemudian akhirnya secara bertahap kita mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan melalui Project Development Facility ya, PDF begitu ya, untuk menyusun FS, DPD dan segala macamnya. Tetapi diharapkan tahun 2024 sudah mulai dilakukan perencanaan yang lebih matang lagi. Itu satu, transportasi. Yang kedua adalah sekali lagi melanjutkan yang sebelumnya, yaitu adalah operasionalisasi atau paling tidak penandatanganan kontrak, yaitu TPAS Lombok Nangka yang sudah dirancang sejak lama begitu ya, seperti itu. Yang ketiga adalah mengoptimalkan BIJB yang sudah didukung oleh Pak Presiden bisa ditutup, kira-kira demikian. Nah, kita ada anggaran-anggaran untuk mengoptimalkan, ada di Dinas Perhubungan, ada di Dinas Pariwisata, KUK, Perindustrian, juga di DMPTSP untuk mengoptimalkan BIJB ini. Tentunya